Perkenalkan, nama saya Fabrini Sulastri Nuvang. Saya dari kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Manusia merupakan objek dalam kehidupan ini. Setiap manusia dalam kehidupan memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Begitu pula dalam karya sastra. Seorang pengarang akan menggambarkan tokoh dalam karyanya dengan karakter yang berbeda-beda pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Poni pada tahun 2008 dalam buku halaman 32. Perbedaan karakter setiap manusia seringkali menimbulkan permasalahan kehidupan. Perbedaan karakter antara manusia menyebabkan terjadinya pertentangan dalam kehidupan. Pertentangan tersebut menyebabkan terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi antar manusia ataupun dalam diri manusia. Konflik yang terjadi dalam satu diri manusia saja atau diri sendiri disebut dengan konflik batin. Panuti pada tahun 1990 pada buku halaman 45 menjelaskan konflik adalah pertentangan antara dua kekuatan. Pertentangan ini dapat terjadi dalam diri satu tokoh, antara dua tokoh, antara tokoh dan masyarakat atau lingkungannya, antara tokoh dan alam, serta antara tokoh dengan Tuhan. Karya sastra merupakan suatu karya fiktif yang objeknya adalah manusia dengan lingkungannya. Sebagai sebuah karya imajinasi, sastra menawarkan berbagai permasalahan manusia dan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sastra merupakan salah satu cabang ilmu kesenian yang telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala. Setiap karya sastra memiliki seninya masing-masing. Ada karya sastra yang mengangkat masalah tentang kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang akan menyebabkan suatu konflik. Salah satunya adalah konflik batin. Beberapa di antara genre sastra yang membahas berbagai bentuk konflik batin manusia adalah novel. Novel mengemukakan berbagai hal yang dialami diri tokoh dalam sebuah cerita. Salah satu novel yang memaparkan tentang persoalan dan masalah kehidupan dengan memperlihatkan konflik batin adalah novel yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, karya Boy Chandra. Melalui tokoh-tokoh dalam novel diperlihatkan berbagai macam konflik yang terjadi. Konflik merupakan bagian dari sebuah cerita yang bersumber pada kehidupan. Oleh karena itu, pembaca dapat terlibat secara emosional terhadap apa yang terjadi di dalam cerita. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayuti pada tahun 2000 dalam buku halaman 41 sampai dengan 42. Pembaca sebagai penikmat cerita tidak hanya sekedar membaca, melainkan mampu merasakan secara mendalam setiap cerita dan mengaitkannya dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau peristiwa di sekitarnya. Velen dan Valak pada tahun 1995 pada buku halaman 285 menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, menyiratkan adanya aksi dan balasan aksi. Konflik akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan atau pengaturan secara teratur antara sebuah keinginan yang satu dengan keinginan yang lain. Konflik juga dapat terjadi jika tidak adanya kesepakatan antara ego yang satu dengan ego yang lainnya. Konflik batin merupakan permasalahan yang timbul akibat adanya pertentangan batin yang terjadi di dalam diri seorang tokoh. Keadaan yang membuatnya mengalami kebingungan karena harus memilih satu di antara dua atau beberapa pilihan, tentunya akan membuat seorang tokoh mengalami kebimbangan atau kebingungan. Situasi konflik merupakan situasi di saat seorang merasa bimbang atau bingung karena harus memilih antara dua atau beberapa motif yang muncul bersamaan. Menurut Diana pada tahun 2016 dalam buku halaman 44, konflik batin timbul dalam diri individu, terutama ketika seorang menghadapi alternatif atau memilih di antara dua atau beberapa kemungkinan yang mengandung motif atau sebab-sebab yang menjadi dorongan tindakan seseorang atau dasar pemikiran seseorang. Jenis-jenis konflik. Sayuti pada tahun 2000 dalam buku halaman 42 sampai dengan 43 membagi konflik menjadi 3 jenis, yaitu konflik dalam diri seorang tokoh,
Yang kedua, konflik antara tokoh atau seseorang dan masyarakat. Yang ketiga, konflik antara manusia dan alam. Ketiga jenis konflik di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok jenis konflik, yaitu konflik eksternal dan konflik internal. Yang pertama, konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang di luar dirinya. Yang kedua, konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam hati atau jiwa seorang tokoh dalam cerita. Bentuk-bentuk konflik internal. Sobur pada tahun 2003 dalam buku halaman 292 sampai dengan 299 mengatakan bahwa konflik mempunyai beberapa bentuk, antara lain 1. Konflik mendekat-mendekat, 2. Konflik mendekat menjauh, 3. Konflik menjauh-menjauh. Selanjutnya, Muis pada tahun 2009 dalam buku halaman 42 sampai dengan 59 menyatakan bahwa secara garis besar ada beberapa konflik internal atau konflik kejiwaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, depresi, kedua obsesi, ketiga cemas, 4 takut, 5 tidak aman, 6 rasa salah, 7 tidak mampu, 8 frustasi, 9 marah, 10 sakit hati, 11 tidak puas, 12 perhatian. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik internal atau konflik batin merupakan perjuangan seorang tokoh dalam melawan dirinya sendiri, yang menentang keinginan, harapan, masalah-masalah yang melawan jiwa dan hatinya sendiri karena sesuatu yang belum tercapai atau terselesaikan. Konflik yang dialami tokoh utama dalam novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi berdasarkan konflik menurut Muis pada tahun 2009 pada buku halaman 42 sampai dengan 59 adalah cemas, takut, dan sakit hati. Selanjutnya, Muis pada tahun 2009 pada buku halaman 42 sampai dengan 59 menyatakan bahwa secara garis besar ada beberapa konflik internal atau konflik kejiwaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, konflik mendekat-mendekat. Dalam novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi karya Bowie Chandra, konflik mendekat-mendekat yang dialami tokoh Kevin adalah perasaan lega, bisa melalui masa mengajar dengan baik, dan dari pengalaman itu ia menjadi lebih berani seperti pada kutipan novel berikut. Perasaan lega bisa melalui masa mengajar dengan baik, meski ia sadar betul belum bisa menjadi guru yang baik untuk siswanya. Tetapi pengalaman itu membuat Kevin menjadi lebih berani, terutama mengatakan kepada Aisha mengenai perasaannya. Ia merasa lega, tidak lagi harus berpura-pura di depan Tiara. Konflik mendekat menjauh. Dalam novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, konflik mendekat menjauh yang dialami tokoh Kevin adalah saat Tiara memutuskan hubungan dengannya. Kevin merasa lega karena bisa terlepas dari Tiara. Namun ia juga merasa bersalah kepada Tiara, seperti pada kutipan novel berikut ini. Ia meninggalkan Kevin sendiri yang masih kebingungan harus menanggapi seperti apa. Separuh hatinya bisa merasa lega karena ia akhirnya bisa terlepas dari orang yang belum bisa ia cintai. Satu sisi ia merasa sangat bersalah mengingat Tiara adalah perempuan yang terlalu baik. Simpulan, konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi karya Bowie Chandra adalah cemas, takut, dan sakit hati. Berdasarkan analisis konflik batin tokoh utama dalam novel seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi, terdapat dua jenis konflik batin, yaitu konflik mendekat-mendekat dan konflik mendekat menjauh.